Chapter 214 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Pengumuman Anak Hilang. Judul tentang anak hilang memang terjadi pada chapter ini. Tetapi bukan itu yang menjadi inti ceritanya ya minasan. Karena sekarang Shin justru harus melawan Uzuki alias si raja terakhir. Bahkan kepribadian Rion dan kakek Takamura muncul. Lantas bagaimanakah aksi nekat Shin minasan? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari kelompok Natsuki, Amane, dan Toramaru yang tampak bangga dengan aksi mereka karena saat ini pistol yang sudah dibagikan kepada para warga sama saja dengan barang rongsokan. Tertulis pada panel awal, usaha Shin dan kawan-kawan dalam menyelamatkan Jepang mulai berbuah hasil. Kita pun diperlihatkan para warga sipil yang kebingungan dengan pistol mereka. Sementara seorang anak kecil tampak memperhatikan keadaan sekitar serta mendengar keributan yang mereda. Anak itu berkata, sepertinya bunyi tembakan di kota sudah berhenti. Kemudian nenek Mia yang ikut bertindak dengan membuat beberapa orang tidak sadarkan diri menggunakan jarum akupunkturnya. Dia ikut menyadari jika keadaan tiba-tiba sepi. Di tempat yang berbeda, Lu Wutang dan Lu Xiaotang bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi. Apa semua orang sudah kehabisan peluru? Berita dengan cepat tersiar tentang peretasan skala besar sehingga pistol tidak lagi berfungsi. Pistol yang telah dibagikan sesuai aturan perizinan kepemilikan senjata sipil 3 hari lalu mendadak tidak dapat digunakan. Diduga bahwa ada suatu organisasi yang meretas pistol. Bahkan pencarian di internet terkait peretasan dan pistol tidak berfungsi menjadi trending nomor 1. Hana dan ibunya Aoi juga ikut membicarakan mengenai kota yang saat ini sudah aman. Mungkin sekarang saatnya membeli makan malam. Kembali pada Uzuki yang menatap Shin dengan sangat menyeramkan, menyalahkannya bahwa situasi ini terjadi karena perbuatan Shin dan kelompok Sakamoto. Namun Shin juga tidak mengetahuinya. Ini bukan karena pelurunya macet. Jadi, apa yang sudah terjadi? Tiba-tiba Shin berpikir, jangan-jangan ini kerjaan Natsuki, Mafuyu, dan Amane. Shin bahkan membayangkan bagaimana wajah Natsuki yang membenarkannya. Ketika Shin mulai merasa bahwa ini bukan saatnya untuk memikirkan hal tersebut, dia justru mulai diserang oleh Uzuki menggunakan cambuknya. Tentu saja serangan Uzuki dapat menghancurkan dinding bangunan Tokyo Skytree tempat mereka berada. Uzuki mengakui bahwa kelompok Sakamoto memanglah ancaman. Harusnya Uzuki membunuh mereka saat di cabang Kanto. Shin menimpali jika Uzuki sadarnya telat sekali. Namun dalam hati, dia memikirkan dirinya yang tiba-tiba saja harus melawan raja terakhir. Sayangnya, Shin sudah tidak bisa mundur. Shin pun mengingat ucapan Nagumo yang memberikannya informasi bahwa ketika Shin berhadapan dengan Slur, jangan sampai Shin menunjukkan niat membunuhnya. Kalau tidak, bisa-bisa kepribadian kakek Takamura muncul. Sekarang, Uzuki mulai menyerang dengan membabi buta menggunakan cambuknya. Shin berusaha menghindari semua serangan itu dan berpikir bahwa kakek Takamura memang mengerikan. Tapi Slur sendiri adalah petarung yang mumpuni. Siapa sangka di samping Shin terdapat kursi pesawat tempur. Mungkin kursi ini jatuh bersama puing-puing yang hancur dari Tokyo Skytree bagian atas. Di saat Uzuki akan menyerang Shin lagi, Shin dengan nekat menyeret kursi pesawat tempur untuk menempel pada tubuhnya dan menarik fungsi pelontarnya. Kita pun diperlihatkan bagaimana ledakan terjadi sehingga Shin dan Uzuki bersama-sama terlempar keluar dari Tokyo Skytree. Dengan kesal, Uzuki berpikir, bisa-bisanya Shin memakai kursi evakuasi darurat. Tingkahnya benar-benar makin mirip dengan Sakamoto. Namun,
Ketika keduanya terjatuh dari ketinggian, Uzuki masih tetap menyerang Shin. Aksi itu sukses menyita perhatian warga sipil yang melihat mereka terjatuh melewati jendela gedung tinggi. Jika diperhatikan, Uzuki berusaha memperlambat kecepatannya terjatuh menggunakan cambuknya yang ditekan pada dinding bangunan yang dia lewati agar pendaratannya selamat. Tetapi karena mereka jatuh dari ketinggian kurang lebih 600-an meter, maka ledakan besar tetap terjadi saat mereka menabrak bangunan yang ada di bawahnya. Sekarang mereka terjatuh sampai memasuki kolam akuarium Sumida. Bahkan mereka telah berenang di dalamnya. Kejadian itu begitu menyita perhatian warga sipil yang sedang berada di dalam akuarium. Shin yang melihat berbagai jenis ikan berenang di sekitarnya lalu merasa beruntung karena terjatuh di akuarium. Tapi menurutnya ada terlalu banyak orang kalau mau bertarung di sini. Sementara Uzuki langsung mengingat sebuah kenangan hangat saat dirinya sedang bersama Rion di mobil dalam pelarian mereka. Kala itu, Rion menanyakan, apakah Uzuki pernah pergi ke gedung akuarium? Uzuki dengan singkat menjawab, belum pernah. Rion pun mengatakan bahwa dia ingin coba pergi ke sana sekali saja. Pasti seru melihat akuarium besar yang berkilauan di sana. Uzuki pun tertunduk lalu mulai menatap ke arah luar di mana kerumunan orang-orang sedang memandanginya. Uzuki tampak terpukau dengan membayangkan bagaimana Rion menjadi salah satu di antara kerumunan tersebut dan terlihat sangat senang berada di dalam akuarium menyaksikan keindahannya. Hal itu membuat Shin bertanya-tanya, kenapa Uzuki mendadak terdiam? Siapa sangka dari arah belakang Uzuki, seekor ikan hiu muncul dan langsung membuka mulutnya untuk memangsa Uzuki. Sontak, Uzuki sangat terkejut, kemudian ledakan di akuarium pun terjadi. Rupanya, Uzuki telah berganti kepribadian menjadi kakek Takamura dengan menghancurkan akuarium menggunakan katananya. Shin yang terseret keluar dengan banyaknya pecahan kaca akuarium di sekitarnya, lalu merasa dirinya ceroboh. Makhluk yang punya niat membunuh itu bukan hanya manusia. Yah, hiu juga memilikinya. Menariknya, Shin digambarkan sedang menggigit seekor ikan dan mulai terbatuk-batuk Minasan. Dari genangan air yang tinggi di lantai, Uzuki mode kakek Takamura mulai berjalan pelan untuk keluar dari dalam akuarium sambil membawa katananya yang tertancap pada tubuh ikan hiu yang sudah tewas, serta bergumam tidak jelas. Di saat yang sama, pengumuman mulai terdengar dari layanan pelanggan. Terima kasih atas kunjungan Anda ke Akuarium Super hari ini. Berikut ini adalah pengumuman anak hilang kepada semua pengunjung. Tertulis pada panel akhir, dari balik kaca yang hancur tertebas, bangkitlah sang makhluk pembunuh. Dan chapter 214 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini Minasan. Wah, sungguh chapter yang menyuguhkan pertarungan yang sangat epik ya Minasan. Sekarang, kakek Takamura sudah menjadi lawan bagi Shin. Bagaimanakah cara Shin menghadapinya, Minasan? Apakah akan ada sosok yang membantu Shin di saat Sakamoto masih harus berjuang untuk bangkit dari keterpurukan serangan mental yang dideritanya? Rasanya, sosok Rion sebagai kepribadian Uzuki yang sangat senang berada di akuarium begitu bertolak belakang dengan kakek Takamura yang justru menghancurkannya. Apakah akan ada bentrokan antara kepribadian ini sehingga Shin bisa melarikan diri? Kalau menurut Minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.